Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, salam takdim kami kepada para sesepuh dan para kiai di seluruh Nusantara dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Anak Sufi, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan sejati Sang Kinasih Satrio Piningit. Dari hasil sowan kami kepada para sesepuh kami, mereka menceritakan tentang kisah Sang Kinasih Satrio Piningit. Dan ada yang bilang ini tentang awal ceritanya dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Diceritakan bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini dulunya hidupnya tidak menderita. Beliau ini sebenarnya orang yang sangat pandai dalam berpikir dan pandai membuat usaha. Sang Kinasih Satrio Piningit mempunyai pikiran yang sangat luas untuk membuat usaha yang cukup bagus dan maju. Namun, ketika dia mengetahui bahwa dirinya itu mempunyai masalah-masalah yang sangat berat, entah dari masalah pribadi ataupun dari segi sosial, yang pada intinya ia telah sedikit sadar bahwa dia akan terpilih sebagai manusia yang akan membawa Nusantara menuju kedamaian yang sejati. Nah, akhirnya dari situlah awal penderitaan yang akan dihadapi oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Namun sejatinya penderitaan ini untuk menerima ilmu-ilmu yang tanpa harus berpuasa. Semua penderitaan itu ia hadapi tak lain, yaitu untuk menebus ilmu-ilmu yang akan ia terima. Di antara lain ilmu yang bisa disebut ilmu sakti tanpa aji-aji. Penderitaan yang dihadapinya sangatlah banyak. Mulai dari segi ekonominya habis sehingga akhirnya hutangnya sangat banyak. Dan bahkan untuk makan sehari-hari pun ia harus pinjam ke sana dan ke sini. Namun Sang Kinasih Satrio Piningit mengalami kesulitan untuk mencari pinjaman dan tidak ada satupun orang yang percaya. Meskipun Satrio Piningit harus memohon atau dengan cara apapun. Akan tetapi tetangga, teman-teman, kerabat yang hendak untuk dipinjam malah menghindar, seperti orang yang tidak kenal. Tentunya itu semua ia lakukan sebagai jaminan atas pinjamannya, dengan menggadaikan barang miliknya. Satrio Piningit ini juga bukan orang yang bodoh, tetapi apapun yang dilakukan untuk mendapat rezeki yang akhirnya usahanya sia-sia. Seakan-akan apapun yang dilakukannya dulu saat ia masih banyak harta, berbuat baik kepada orang lain, kini tiada arti. Sesepuh kami juga menceritakan bahwa teman saudara Sang Kinasih Satrio Piningit tidak mau diberi, dan untuk mencari pinjaman harus merayu dengan rasa nista atau malu. Memang sangat bikin pilu kisah Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Sebenarnya kenapa Sang Kinasih Satrio Piningit menjadi miskin padahal dulunya kaya? Diceritakan sejatinya ia tidak lagi fokus pada usahanya dan lebih fokus kepada tujuan hidupnya, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia di seluruh Nusantara. Semua ia lakukan dengan cara apapun, berbuat baik, sedekah, dan sampai memberikan apa saja yang dia punya. Dan sampai akhirnya ia pun jatuh miskin. Kini timbul pertanyaannya, lalu
Kenapa para orang-orang yang pernah ia beri kebaikan tidak berbuat baik kembali kepada Sang Kinasih Satrio Piningit? Nah, dari sini kita bisa pelajari bersama-sama. Di antaranya, mungkin ini adalah kehendak Sang Maha Kuasa. Mungkin Sang Maha Esa sendiri memberi ujian ini kepada Sang Kinasih Satrio Piningit dengan kesabarannya, agar ia lulus dengan ujian kesabaran. Mungkin juga Sang Maha Kuasa menguji dengan keikhlasannya. Ketika ia memberi tanpa diberi kembali, itulah akan diuji dengan keikhlasannya. Atau bisa jadi Sang Maha Kuasa menguji dengan kesetiaannya. Apakah setelah ini ia akan tetap seperti dulu, yang tidak sombong, selalu baik hati, rendah hati, dan selalu menolong pada orang yang lemah? Ataukah mungkin setelah ini dia akan berbalik menjadi orang yang tidak seperti dulu lagi? Karena pada ujungnya inilah yang ditakdirkan Sang Kinasih Satrio Piningit, yaitu agar ia benar-benar berhasil menjadi manusia yang putih jiwa dan raganya. Dan ketika Sang Kinasih lulus dengan tujuan ini, dengan ia tidak merasa marah dan sabar serta ikhlas menjalani ujian ini, maka ia pun akan lulus dan sukses menjadi manusia pilihan Tuhan. Dan yang bisa kita ambil dari hikmah ini adalah, apapun yang kita lakukan dan apapun yang telah kita berikan, lakukanlah dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, tanpa mengharap embel-embel apapun. Karena itulah kunci dari ikhlas. Berbuatlah baik kepada sesama agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Berbuat baik bisa dengan menggunakan sedekah semampu kita. Ikhlas Rp1.000 ya tak masalah, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan memiliki pedoman berbuat kebaikan menunggu kita kaya. Semua harus dilatih sejak dini. Ada pula berbuat baik dengan tenaga kita ataupun dengan pikiran kita. Intinya semampu kita. Mungkin sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.